tujuan saya itu mulia. Makanya saya berada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya berjanji, posyandu akan kita perbaiki, bapak-bapak. Musola akan kita perindah. Ternak-ternak, pupuk-pupuk semuanya akan tersedia buat bapak-bapak semuanya. Dan yang paling penting, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak akan membiarkan ada orang yang mengganggu desa ini. Ya, itu janji saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hayati dan ada rekan saya di sini ada Kak Iin Heni Herawati dan Kak Winarno. Nah, kami dari kelompok diskusi, kelompok 3, Angkatan 4, peserta Latsar CPNS BPPK Ciloto. Dalam kesempatan ini akan menganalisis bersama terkait pelanggaran nilai-nilai ASN pada film Rumah Perkara. Rumah Perkara ini bercerita tentang kisah calon desa yang mengucapkan janji demi Allah akan menjaga dan melindungi keamanan desanya. Namun setelah terpilih, tak ada satupun janji yang dia tepati. Justru masyarakat di desa tersebut tersingkir dari tanah kelahirannya karena akan dibangun pabrik dan perumahan yang baru. Di akhir cerita, sang kepala desa merasa menyesal karena dia tidak bisa menjalankan amanah rakyat yang telah memilihnya. Realita film terpapar jelas di jajaran oknum wakil rakyat, para pengadil yang sudah berjanji dengan nama Tuhannya akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan akan berlaku adil, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit dari mereka yang menabrak janjinya dan berkorupsi. Nah, dari film ini kami akan menganalisis terkait pelanggaran-pelanggaran apa saja sih yang ada dalam film Rumah Perkara, dimulai dengan saya sendiri. Di sini menurut saya dalam kasus ini Pak Lurah lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan warga. Hal ini dibuktikan dengan ketidakadaannya musyawarah dengan warga terkait persetujuan pembangunan proyek di atas tanah milik warga. Nah, di sini juga Pak Lurah tidak berorientasi pada pelayanan sebagai seorang ASN. Dan selanjutnya, Pak Lurah mencerminkan sikap melanggar prinsip akuntabel. Nah, dibuktikan dengan beliau memiliki kekasih simpanan. Nah, begitu analisis dari saya. Untuk analisis aspek-aspek berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iin Heni Herawati. Kepada Kak Iin, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Kak Dewi. Aspek selanjutnya dari nilai ASN yang berakhlak yang dilanggar adalah tentang kompeten. Menurut pendapat saya, di sini Pak Lurah tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensinya sebagai Pak Lurah. Hal ini dibuktikan dengan beliau melanggar banyak janji-janji dan kewajibannya sebagai kepala desa, seperti untuk menempati janji untuk membenahi posyandu, musola, dan menyediakan pupuk bagi para petani. Kemudian aspek selanjutnya yaitu tentang harmonis. Sebagai ASN yang berakhlak, kita harus mempunyai hubungan yang baik dalam bermasyarakat. Pada film Rumah Perkara tersebut, terlihat sekali Pak Yatna sebagai lurah tidak menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungannya. Pak Yatno hanya menjalin hubungan dengan masyarakat ketika sedang berkampanye saja. Sebagai ASN, kita harus menjaga harmonisasi dengan masyarakat dengan merangkul dan menjalin hubungan komunikasi yang baik. Baiklah, cukup sekian. Selanjutnya, baik, terima kasih banyak Kak Iin atas analisisnya mengenai aspek kompetensi dan harmonis. Nah, untuk analisis berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Winarno. Kepada Winarno, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Dewi dan Mbak Iin. Saya akan melanjutkan review atau studi dari film Rumah Kaca tentang tokoh Pak Yatna sebagai lurah. Dari nilai berakhlak, core value yang loyal, Pak Yatna selaku lurah melakukan penggusuran tanah milik rakyat atau masyarakat di sekitar. Dengan begitu disimpulkan bahwa Pak Yatna lebih mementingkan kepentingan developer dan kepentingan pribadinya daripada kepentingan rakyat.
Hal tersebut sangat bertentangan dengan core value ASN loyal. Sedangkan nilai adaptif dan kolaboratif, Pak Yatna di sini juga melakukan pelanggaran dengan melakukan kesepakatan jahat atau pemufakatan jahat, membuat kebijakan bersama, namun tujuannya adalah tujuan yang jahat untuk menguasai tanah warga yang nantinya dijadikan perumahan dan sebuah komplek yang mewah tadi ya. Mereka mengedepankan kepentingan masing-masing, yaitu kepentingan developer dan kepentingan Pak Yatna secara pribadi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Itulah pandangan saya tentang penyimpangan nilai dari adaptif, loyal, dan kolaboratif yang dilakukan oleh Pak Yatna. Terima kasih, Mbak Dewi. Ya, baik. Jadi di sini pada film Rumah Perkara ini seorang Pak Lurah ini memang melanggar nilai-nilai core value ASN berakhlak. Jadi semuanya dia langgar ya, ada beberapa poin yang memang dilanggar dari mulai berorientasi pelayanan, Dan kemudian akuntabel, akuntabel, tadi kompetensi, kompeten, harmonis, gitu kan, sampai dengan kolaboratif. loyal. Memang ketujuh aspek ini dilanggar oleh seorang Pak Lurah. Begitulah analisis dari kelompok kami. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.